inside your head. Joan Mir beri tanggapan soal manuver Marc Marquez di balapan sprint. Ada yang berbeda di sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang. Bukan hanya dominasi Ducati yang kembali terlihat, tetapi juga penampilan mengejutkan dari Joan Mir bersama Honda. Setelah bertahun-tahun terpuruk bersama RC Tuan Trevi, Mir akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dan menariknya, ia melakukannya lewat duel seru melawan mantan rekan setimnya, Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali yang kini mengendarai Desmosedici Ducati. Bagi banyak penonton, duel Mir versus Marquez di sprint Motegi adalah salah satu momen terbaik akhir pekan. Mir bertarung habis-habisan demi podium, dan meski akhirnya gagal, semangat serta kualitas balapnya kembali terlihat. Yang membuat semakin menarik, Mir justru menanggapi kekalahan itu dengan senyuman dan rasa optimis, bahkan bercanda bahwa ia ingin membalas dengan block pass di balapan utama. Balapan sprint ini awalnya berjalan cukup positif bagi Mir. Hasil kualifikasi yang luar biasa, start dari posisi kedua, tepat di antara dua Ducati pabrikan, memberi sinyal bahwa Honda datang ke Jepang dengan setup yang lebih kompetitif. Begitu lampu start padam, Mir sempat kehilangan kontak dengan Francesco Bagnaia dan Pedro Acosta. Namun, ia tetap solid di posisi 3. Di belakangnya, Marc Marquez terus menekan. Pembalap asal Cervera itu terlihat kesulitan menjaga racing line, beberapa kali melebar saat mencoba mencari celah. Mir tampil tenang, memotong kembali setiap kali Marquez menusuk di tikungan. Pertarungan keduanya berlangsung hampir setengah balapan, memancing sorakan penonton yang haus duel klasik ala MotoGP. Namun faktor ban belakang mulai jadi masalah. Mir mengaku sudah menguras habis grip sejak LEP pertengahan. Kondisi ini membuatnya rentan terhadap tekanan konstan dari Marquez. Dan benar saja, dengan 5 lap tersisa, Marquez melancarkan manuver khasnya di tikungan hairpin. Dengan agresif, ia mengerem lebih dalam dan menyodok ke sisi dalam. Kedua motor sempat keluar dari racing line, namun posisi podium ketiga berpindah ke tangan Marquez. Mir tidak protes sedikit pun. Ia justru memuji keberanian manuver tersebut. Itu sepenuhnya masih dalam batas wajar. Di sirkuit seperti ini, kalau tidak melakukan overtake seperti itu, Anda tidak akan pernah bisa menyalip, ujar Mir kepada MotoGP. Meski disalip Marquez, peluang podium Mir belum sepenuhnya tertutup. Pedro Acosta yang berada di depan juga kehilangan grip ban dan melambat. Sayangnya, jarak 0,7 detik terlalu sulit untuk dikejar oleh Mir, yang bannya sudah benar-benar habis. Sejujurnya, ketika podium sudah sedekat itu, saya merasa tidak bisa 100% puas. Akui Mir yang terakhir kali naik podium pada 2021 saat masih membela Suzuki. Tapi saya tetap bahagia, karena setelah 2 tahun terakhir yang sangat sulit, akhirnya saya bisa merangkai balapan yang solid. Itu membuat saya kembali percaya diri. Analisisnya sederhana, duel dengan Marquez memang seru, tapi juga merugikan waktunya untuk menempel Acosta. Setiap kali ada kontak atau saling salip, kecepatan rata-rata keduanya turun, sehingga Acosta bisa menjaga margin tipis hingga akhir. Kami menghilangkan beberapa detik berharga karena duel dengan Marc. Itu yang membuat saya gagal bertarung memperebutkan podium sampai lap terakhir, tambah Mir. Bagi Honda, hasil ini meski bukan podium tetap bernilai tinggi. RC Tuan Trevi selama 2 musim terakhir dianggap sebagai motor yang paling sulit dikendalikan. Namun di Motegi, motor tersebut menunjukkan kemajuan signifikan, terutama pada akselerasi dan handling di sektor teknis. Fakta bahwa Mir bisa start dari barisan depan dan bertahan lama di posisi podium adalah bukti nyata. Luca Marini, rekan setim Mir di HRC, juga finish di posisi ke-7. Ini menjadi indikasi bahwa motor Honda 2025 mulai menemukan konsistensi. Walaupun belum selevel dengan Ducati atau KTM, arah pengembangannya tampak lebih jelas. Para pembalap diperkirakan akan beralih dari ban belakang soft ke medium untuk balapan penuh hari Minggu, demi menjaga ketahanan grip. Ini memberi harapan Mir bahwa ia bisa tampil lebih stabil tanpa kehilangan performa di lap-lap akhir. Yang paling menarik dari Mir bukan hanya kecepatannya, tetapi juga mentalitasnya. Alih-alih kecewa berat, ia justru melihat balapan ini sebagai modal positif. Kami bertarung sangat keras, saya menikmatinya, dan apapun yang bisa kami lakukan besok akan menjadi hadiah tambahan, katanya dengan wajah semeringah. Ucapan itu mengingatkan publik bahwa Mir adalah juara dunia MotoGP 2020. Meski masa-masa sulit di Honda membuat namanya meredup, kualitas balapnya tetap ada.
Dengan performa seperti di Motegi, wajar bila banyak yang percaya Mir masih bisa kembali ke papan atas jika mendapat paket motor yang kompetitif. Sprint Motegi memberi kita tontonan klasik, duel dua mantan rekan setim, Joan Mir melawan Marc Marquez. Bagi Mir, meski podium kembali lepas, performa impresif ini adalah kebangkitan kecil yang sangat berarti. Honda mungkin masih jauh dari persaingan gelar, tetapi balapan ini membuktikan mereka sedang bergerak ke arah yang benar. Dan untuk penonton, mereka tentu sudah tidak sabar menanti balapan utama hari Minggu, sambil menunggu apakah Joan Mir benar-benar bisa menepati janjinya melakukan block pass balasan ke Marc Marquez. Marc Marquez bidik gelar dunia di Motegi. Dengan sempurna, Rigamonti sudah mencium strateginya. MotoGP selalu menghadirkan drama tersendiri ketika musim mendekati klimaks. Kali ini, sorotan tertuju pada Marc Marquez yang berpeluang mengunci gelar juara dunia ke-9-nya di Twin Ring Motegi Jepang. Namun menariknya, Marquez justru terlihat tidak terlalu memaksakan diri untuk tampil tercepat di sesi free practice maupun practice 2. Ada sesuatu yang lebih besar yang ia kejar, dan kepala krunya, Marco Rigamonti, sudah lebih dulu menduga arah strateginya. Dalam beberapa seri terakhir, publik sudah terbiasa melihat Marquez tampil begitu dominan bersama Desmosedici GP25 milik Ducati. Aksinya selalu menekan sejak sesi latihan, memastikan dirinya berada di puncak timesheet, lalu mengulanginya di sesi kualifikasi maupun balapan. Namun, di Motegi kali ini ada nuansa berbeda. Marquez tampil konsisten, tapi tidak memaksa. Ia lebih mengutamakan kestabilan ritme ketimbang menunjukkan siapa yang tercepat. Menurut Rigamonti, itu adalah tanda bahwa sang pembalap Spanyol memang menyiapkan strategi khusus. Marc tahu percis apa yang ia butuhkan di akhir pekan ini. Bukan sekedar menjadi yang tercepat di sesi latihan, tetapi memastikan kondisi motor dan dirinya tetap aman untuk balapan utama. Itu yang terpenting, ungkap sang kru chief. Motegi bukanlah lintasan yang asing bagi Marc Marquez. Sejak debut di kelas Premier, ia sudah meraih 3 kemenangan di sini. Namun yang lebih spesial, 3 kali pula ia mengunci gelar juara dunia di Jepang ketika masih membela Repsol Honda. Hal itu membuat Motegi punya makna emosional yang berbeda baginya. Kini, bersama Ducati, peluang untuk menambah sejarah emas terbuka lebar. Jika berhasil mengunci gelar di Motegi, maka Marquez seakan menegaskan bahwa Jepang adalah tanah keberuntungan dalam perjalanan karirnya. Tak hanya bagi dirinya, tetapi juga menjadi simbol transformasi dari era Honda menuju babak baru bersama Ducati. Secara teknis, gaya balap Marquez di Motegi memperlihatkan perubahan. Alih-alih menekan habis sejak awal, ia menjaga ritme dengan cermat. Di lintasan yang terkenal menuntut hard braking dan akselerasi kuat keluar tikungan, Marquez tampak ingin memastikan ban depan dan belakang bekerja stabil sepanjang race, bukan hanya satu lap. Itu berbeda dengan seri-seri sebelumnya, di mana ia seringkali mengambil risiko besar sejak latihan demi menaklukkan timesheet. Kali ini, Marquez tampak lebih sabar, lebih kalkulatif, seakan tahu persis bahwa hasil akhir balapan jauh lebih penting daripada headline tercepat di praktis. Rigamonti, sosok yang sudah menemani Marquez sepanjang musim ini di garasi Ducati, dengan cepat membaca niat sang pembalap. Ia tahu ketika Marquez tampil lebih tenang, itu bukan tanda kelemahan, melainkan strategi matang. Motegi adalah tempat yang sangat spesial untuk Marc. Ia ingin melakukannya dengan cara yang sempurna. Jadi, dia tidak akan mengambil risiko berlebihan di latihan. Semua difokuskan untuk hari Minggu. Jelasnya. Meski demikian, jalan Marquez untuk mengunci gelar tidak serta-merta mulus. Motegi dikenal sebagai lintasan yang berat untuk fisik pembalap dan juga mesin. Karakter stop and go membuat motor harus punya traksi maksimal sekaligus daya tahan ban yang kuat. Lawan-lawan seperti Jorge Martin, Francesco Bagnaia, maupun Marco Bezzecchi tentu tidak akan tinggal diam. Namun, melihat konsistensi Marquez sepanjang musim 2025, banyak pengamat menilai ia hanya tinggal menunggu waktu. Motegi diperkirakan akan menjadi panggung penutup sempurna bagi seorang legenda yang seakan tak pernah habis diceritakan. Jika berhasil mengunci gelar di Jepang, maka catatan Marquez semakin sulit disaingi.
Ia tidak hanya mencetak gelar pertamanya bersama Ducati, tetapi juga membuktikan dirinya mampu beradaptasi dengan motor berbeda setelah bertahun-tahun identik dengan Honda. Motegi pun akan kembali menjadi saksi bagaimana seorang Marc Marquez menulis sejarah dengan tinta emas. Ketika publik mungkin masih menunggu duel sengit di lintasan, Marquez dan Rigamonti tampaknya sudah menyiapkan skenario sejak jauh hari. Tidak perlu terlalu mendominasi di praktis, yang penting adalah hasil akhir. Karena pada akhirnya, tidak ada yang lebih berharga bagi Marquez selain mengunci gelar dunia di tempat yang penuh kenangan, Jepang. Let them get inside your head. Aprilia PD bidik gelar dunia MotoGP 2026-2027. Massimo Rivola, kami punya semua yang dibutuhkan. Apakah mungkin Ducati dan Marc Marquez akan mendapat lawan serius dalam perebutan gelar dunia MotoGP dalam 2 musim ke depan? Pertanyaan itu kini mulai mendapat jawaban setelah CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menyatakan keyakinannya bahwa pabrikan asal Noale tersebut siap bertarung memperebutkan mahkota juara dunia 2026 dan 2027. Keyakinan Rivola ini bukan tanpa dasar. Sepanjang musim 2025, Aprilia membuktikan diri sebagai kekuatan baru yang konsisten menantang dominasi Ducati. Di tangan Marco Bezzecchi, RSGP menjadi motor non-Ducati terbaik dan seringkali mengganggu langkah Marc Marquez di papan atas. Sejak seri Inggris pada Mei lalu, Bezzecchi praktis selalu hadir sebagai lawan yang merepotkan bagi Marquez, sekaligus mengamankan status sebagai rider non-Ducati terbaik di klasemen dengan posisi keempat sementara. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat diterpa badai, absen 10 seri awal akibat cedera dan ketegangan dengan manajemen Aprilia, kini mulai menemukan kembali sentuhannya. Meski belum meraih podium, juara dunia bertahan tersebut semakin nyaman mengendarai RSGP dan mulai merangkak ke persaingan 7 besar. Banyak pengamat meyakini musim 2026 akan menjadi titik balik Martin untuk kembali ke level tertinggi, terutama dengan semakin solidnya kolaborasi dengan tim teknis Aprilia. Dalam wawancara dengan Motosprint, Kamis 18 September 2025, Rivola menegaskan target Aprilia bukan lagi sekedar menjadi best of the rest, melainkan benar-benar membidik gelar dunia. Bahkan sebelum 2027, saya percaya target Aprilia untuk 2026 adalah membidik gelar dunia, karena kami punya semua yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Terlepas dari para rival kami seperti Marquez yang sangat kuat dan sulit dikalahkan, persaingan jelas berada di level yang sangat tinggi. Pernyataan ini mencerminkan perubahan besar dalam mentalitas Aprilia. Jika beberapa tahun lalu tim ini hanya dianggap pelengkap grid, kini mereka sudah punya paket komplit, pembalap kompetitif, motor yang terus berkembang, dan organisasi teknis yang semakin matang. Transformasi Aprilia bermula dari keberanian mereka melakukan pendekatan berbeda dalam pengembangan motor. RSGP dikenal sebagai motor dengan karakteristik sasis yang unik, aerodinamika yang canggih, dan akselerasi yang makin mendekati level Ducati. Musim 2025 menjadi bukti bahwa proyek jangka panjang Aprilia mulai membuahkan hasil. Bezzecchi dengan gaya membalap agresif namun cerdas berhasil mengekstrak potensi penuh motor tersebut. Sementara Martin, meski adaptasinya lebih lambat, menunjukkan tren positif di paruh kedua musim. Kombinasi keduanya memberi Aprilia keseimbangan. Bezzecchi sebagai ujung tombak perebut podium dan Martin sebagai aset strategis jangka menengah. Satu poin penting juga yang disoroti Rivola adalah kesiapan Aprilia menghadapi regulasi baru MotoGP pada 2027, di mana kapasitas mesin akan turun dari 1000 cc ke 850 cc. Perubahan ini diprediksi bakal mengguncangkan peta persaingan karena semua pabrikan harus merancang ulang basis motor mereka. 2027 akan menandai perubahan regulasi yang signifikan, dan saya optimis. Saya melihat cara kami mempersiapkan diri, struktur yang kami miliki, kecepatan dalam mengambil keputusan, serta kualitas para manajer dan teknisi kami. Dengan semua elemen itu, saya yakin Aprilia juga bisa menjadi pemain utama di era yang baru tersebut, tegas Rivola. Faktor regulasi ini bisa
bisa menjadi momentum emas Aprilia. Sejarah MotoGP menunjukkan bahwa setiap kali ada perubahan aturan besar, selalu ada peluang bagi tim yang lebih fleksibel dan inovatif untuk melompat ke depan. Aprilia dengan skala organisasi yang lebih ramping dibanding Ducati atau Honda, bisa jadi memiliki keunggulan dalam hal kecepatan beradaptasi. Meski begitu, Rivola tetap realistis. Ia mengakui bahwa Marc Marquez bersama Ducati masih akan menjadi lawan terberat setidaknya dalam 2 musim ke depan. Dominasi Marquez di musim 2025 terbukti sulit digoyahkan dengan rekor kemenangan dan podium yang terus bertambah. Namun bagi Rivola, tantangan itu justru menjadi bahan bakar motivasi. Kami tahu mengalahkan Ducati dan Marquez bukan perkara mudah, tetapi jika ingin juara dunia, kami tidak boleh takut menghadapi mereka. Justru ini akan membuat Aprilia semakin berkembang. Pernyataan Massimo Rivola ini jelas menjadi sinyal bahwa Aprilia bukan lagi sekedar penonton dalam persaingan MotoGP. Dengan Bezzecchi yang terus matang, Martin yang bersiap bangkit, dan kesiapan menghadapi regulasi 2027, Aprilia punya alasan kuat untuk optimis. Pertanyaannya kini, apakah benar Aprilia bisa mematahkan dominasi Ducati dan Marquez? Atau justru mereka hanya akan menjadi pesaing tangguh tanpa mahkota? Musim 2026 akan menjadi jawaban, dan dunia MotoGP tentu tak sabar menantikan bagaimana cerita besar ini akan terungkap. Let them get inside your head. Andrea Dovizioso sebut Marc Marquez momok MotoGP 2025. Paket lengkap yang bikin lawan gugup. Bagaimana rasanya menghadapi lawan yang nyaris tak punya kelemahan? Inilah yang dirasakan para pembalap MotoGP 2025 ketika berhadapan dengan Marc Marquez. Setiap akhir pekan balapan, dari sprint hingga race utama, nama Marquez selalu muncul di papan atas. Tidak peduli apakah lintasan cepat, teknikal, atau penuh tikungan sempit, The Baby Alien selalu punya cara untuk menang. Namun kali ini bukan sekedar rival muda yang bicara. Andrea Dovizioso, mantan pembalap MotoGP sekaligus rival lama Marquez di masa lalu, memberikan komentar tajam tentang dominasi pembalap Ducati Lenovo itu. Baginya, Marquez adalah momok yang membuat semua pesaing gugup, dan kunci dari dominasinya adalah karena dia merupakan paket lengkap yang sulit ditandingi. Musim 2025 benar-benar menjadi panggung kebangkitan Marc Marquez. Setelah masa-masa sulit bersama Honda, ia kini menemukan kehidupan baru di Ducati. Statistik berbicara, Marquez telah mengumpulkan 512 poin dan hanya membutuhkan 3 poin tambahan untuk mengunci gelar juara dunia ke-9. Itu artinya, bahkan tanpa menang di seri berikutnya, ia hampir pasti jadi kampiun. Bagi Dovizioso, pencapaian ini bukanlah kebetulan. Ia menilai Marquez tampil konsisten di sepanjang musim, sesuatu yang jarang bisa dipertahankan oleh pembalap lain, bahkan oleh juara dunia sekalipun. Menurut Dovizioso, rahasia kesuksesan Marquez terletak pada kesempurnaan dirinya sebagai seorang pembalap. Mental baja. Marquez tidak pernah terlihat goyah, bahkan saat start buruk atau ketika harus bertarung wheel to wheel dengan rival tangguh seperti Bagnaia, Martin, atau Bezzecchi. Mentalitas juara dunia ini membuatnya selalu mampu mengontrol situasi. Fisik tangguh. Setelah cedera panjang yang sempat menghambat karirnya, kini Marquez kembali bugar. Ketahanannya di lintasan dengan 25 lap, bahkan sprint race yang meledak-ledak, menjadi bukti bahwa kondisi fisiknya berada di level terbaik. Teknis dan adaptasi. Ducati dikenal sebagai motor yang canggih dan penuh teknologi, mulai dari aerodinamika hingga perangkat ride height devices. Namun tidak semua pembalap bisa langsung menaklukkannya. Marquez berbeda. Dia mampu beradaptasi sangat cepat. Dovi menilai ini membuktikan kecerdasan teknis Marquez dalam membaca karakter motor. Dia kuat dalam semua aspek. Itulah kesulitannya. Selain menjadi lebih kuat di beberapa area, dia kuat dalam segala hal, kata Dovizioso, dikutip dari Motosan. Namun, Dovizioso tidak menutup mata terhadap sisi gelap Marquez. Ia menilai pembalap asal Cervera itu terkadang terlalu agresif dan berani mengambil risiko yang tidak perlu. Dia tidak bisa menahan diri, seperti yang dia katakan, dan itu berbahaya. Dia mengalami banyak jatuh dan beruntung hanya memiliki sedikit cedera, ujar Dovi. Komentar ini bukan tanpa dasar. Sepanjang karirnya, Marquez memang terkenal sebagai pembalap yang sering crash, terutama saat sesi latihan atau kualifikasi. Filosofi balapnya adalah mendorong batas motor hingga titik maksimum, bahkan jika itu berarti terjatuh. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti keberanian luar biasa. Namun bagi Dovizioso, ini juga bisa menjadi kelemahan yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan peluang juara.
MotoGP modern menuntut kombinasi 3 faktor: motor kompetitif, strategi tim, dan pembalap dengan insting tajam. Ducati saat ini sudah menjadi motor terbaik, tapi faktor penentu ada pada siapa yang mengendarainya. Pembalap lain seperti Pedro Acosta atau Bezzecchi memang cepat, tetapi mereka sering kesulitan menjaga konsistensi sepanjang musim. Sementara Francesco Bagnaia, meski punya pengalaman sebagai juara dunia, terlihat lebih rapuh di bawah tekanan. Marquez berbeda. Dia tidak hanya cepat di lintasan, tetapi juga mampu menciptakan aura dominasi. Lawan yang berada di depannya merasa tertekan karena tahu bahwa Marquez akan selalu mencari celah. Lawan yang berada di belakangnya pun sulit mengejar karena kecepatannya stabil dari lap pertama hingga terakhir. Inilah yang dimaksud Dovizioso dengan momok bagi para pesaing. Dengan kondisi saat ini, hampir mustahil ada yang bisa menggagalkan Marquez meraih gelar dunia 2025. Namun peringatan Dovizioso patut dicatat. Agresivitas berlebihan bisa jadi bumerang. Jika suatu saat Marquez terjatuh dan mengalami cedera serius, maka dominasinya bisa terhenti tiba-tiba. Tetapi selama ia masih bisa menjaga keseimbangan antara agresivitas dan konsistensi, Marquez tampaknya akan terus jadi penguasa MotoGP, bahkan mungkin menyalip rekor Vettelino Rossi di masa depan. Dovizioso sudah berkali-kali bertarung langsung dengan Marquez di era 2017 hingga 2019, maka komentarnya kali ini bukan sekedar analisis dari luar, melainkan suara dari seorang yang benar-benar tahu bagaimana sulitnya melawan Marquez. Pertanyaan kini bukan lagi apakah Marquez bisa juara dunia, karena jawabannya hampir pasti iya. Pertanyaan yang lebih relevan adalah siapa yang bisa menghentikan dominasi Baby Alien di era Ducati ini. Let them get inside your head. Marco Rigamonti beberkan rahasia kehebatan Marc Marquez. Semakin ditekan, justru semakin menggila di MotoGP 2025. Ada sebuah fenomena unik yang jarang dimiliki seorang pembalap MotoGP. Semakin ditekan, semakin diprovokasi, justru semakin menggila di lintasan. Fenomena inilah yang kini melekat kuat pada sosok Marc Marquez. Sang baby alien bukan hanya membuktikan diri sebagai talenta besar, tetapi juga sebagai ikon daya tahan mental yang membuat lawan-lawannya kehabisan cara. Hal itu ditegaskan oleh Marco Rigamonti, kru chief Marquez di Ducati, yang membeberkan rahasia kehebatan rider asal Spanyol itu. Menurutnya, Marquez adalah pembalap yang justru akan tampil lebih garang ketika berada di bawah tekanan. Hingga seri terakhir, Marc Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 512 poin. Ia unggul 182 poin dari adiknya sekaligus rival terdekat Alex Marquez, 330 poin. Artinya, Marquez hanya butuh tambahan 3 poin lebih banyak dari Alex untuk mengunci gelar juara. Skenario itu bisa terjadi secepatnya di MotoGP Jepang 2025 yang digelar di sirkuit Motegi pada 26–28 Oktober 2025. Jika berhasil, Marquez bakal merayakan gelar dunia ke-9 di markas Honda, tim yang dulu membesarkan namanya, namun kini justru bersama Ducati. Catatan statistik yang mengerikan. Musim ini, Marquez benar-benar menunjukkan konsistensi di luar nalar. 11 kemenangan race utama dari 15 seri yang sudah berlangsung. 10 kemenangan sprint race menjadikannya pemegang rekor terbanyak dalam satu musim. Angka-angka ini jelas menunjukkan dominasi Marquez bukan semata karena motor Ducati yang kompetitif, melainkan perpaduan sempurna antara gaya balap, pengalaman, dan mentalitas juara. Rigamonti menjelaskan bahwa faktor mental menjadi pembeda utama. Banyak orang tidak menyadari bahwa semakin mereka mengganggu dan memprovokasi Marc, semakin berbahaya bagi mereka sendiri. Karena justru di saat itu, Marc bangkit, mengeluarkan seluruh potensi terbaiknya, dan membuktikan kualitas yang tak dimiliki pembalap lain, ungkap Rigamonti kepada Motosan. Ucapan ini terasa nyata jika melihat bagaimana Marquez selalu membalas kritik atau tekanan dengan performa luar biasa di lintasan. Contoh paling segar adalah ketika ia crash di sprint San Marino, lalu bangkit keesokan harinya dengan kemenangan gemilang di race utama. 4. Analisis performa Marquez musim 2025. Secara teknis, gaya balap Marquez sangat cocok dengan Ducati Desmosedici GP25. Motor ini terkenal punya akselerasi luar biasa di trek lurus, namun sulit ditaklukkan di tikungan cepat. Alih-alih kesulitan, Marquez justru mampu menjinakkannya dengan teknik late braking dan kemampuan menahan motor tetap stabil saat menikung tajam. Kombinasi agresivitas khas Marquez dengan keunggulan mesin Ducati membuatnya nyaris tak tertandingi.
Bahkan, di sirkuit yang sebelumnya dikenal anti Ducati seperti Sachsenring dan Phillip Island, Marquez tetap bisa naik podium. Konsistensi inilah yang membedakannya dengan pembalap lain. Rigamonti menilai, Motegi bisa menjadi panggung bersejarah. Dengan segala arti Honda bagi Mark, tentu ada rasa emosional jika ia bisa dinobatkan sebagai juara di sana. Namun, di sisi lain, Mark juga ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu menjadi juara bersama Ducati, bukan hanya Honda. Pada akhirnya, dimanapun gelar itu diraih, kami akan merayakannya. Tutup Rigamonti. Musim 2025 seolah menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Marc Marquez adalah simbol mentalitas juara sejati. Tekanan, provokasi, bahkan kegagalan justru menjadi bensin yang membuatnya semakin kuat. Kini, dengan selisih poin yang begitu jauh, hanya masalah waktu sebelum Marquez memastikan gelar dunia ke-9 dalam karirnya. Dan, bila itu terjadi di Motegi, cerita ini akan menjadi salah satu bab paling emosional dalam sejarah MotoGP modern. Sang legenda yang menutup luka lama di markas lamanya, namun dengan bendera Ducati berkibar tinggi. Let them get inside your head.